dapat $99 atau kurang lebih sekitar 1,5 juta dalam satu hari dengan berjualan jasa di Fiverr.com. Jadi ini adalah salah satu klien yang saya dapatkan dari Fiverr dan sekarang beliau transfernya langsung ke PayPal. Jadi di Fiverr ini, nah kalau kita lihat ini adalah marketplace di mana teman-teman bisa menjual jasa ataupun skill yang teman-teman punya untuk bisa mendapatkan klien ataupun mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, di sini banyak sekali jasa yang bisa teman-teman jual, mulai dari teman-teman bisa menjual jasa graphic design, jasa digital marketing, jasa sebagai CS, jasa sebagai pembuat video animasi, dan lain sebagainya. Jadi apapun skill teman-teman miliki, itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan berjualan di Fiverr.com. Nah, Fiverr.com ini marketnya sangat besar, yaitu seluruh dunia, di mana teman-teman bisa mendapatkan klien dari negara yang ada di seluruh dunia. Dan di sini trafficnya itu sangat besar. Jadi setiap hari orang itu mencari jasa di dalam marketplace ini. Seperti itu. Jadi orang-orang dari seluruh dunia yang membutuhkan jasa freelance, mereka akan pergi ke Fiverr.com ini. Karena di sini mereka bisa mendapatkan tenaga freelancer dengan jauh lebih murah dibandingkan di negara asal mereka. Jadi kalau misalkan mereka hire orang untuk membayar sebuah pekerjaan, itu biasanya harganya cukup tinggi. Tapi di sini karena banyak orang-orang Asia juga yang menjadi freelancer, maka orang-orang yang tinggal di Eropa ataupun Amerika itu bisa mendapatkan tenaga freelancer dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan menjual skill kita di sini. Dan kalau misalkan teman-teman sudah berjualan lama dan kliennya juga udah seneng, nah bisa jadi klien tersebut akan membayarnya via PayPal. Jadi kalau di PayPal ini, si pembayar itu atau si kliennya itu tidak perlu bayar fee di Fiverr.com. Karena kalau misalkan di Fiverr.com ini, itu kita akan dikenai charge atau fee gitu. Jadi kalau misalkan kita jualnya $5, kita sebagai penjual itu mendapatkan $4. Begitu juga pembelinya. Jadi dengan harga $5, si pembeli itu akan membayar $7 lebih. Jadi ada fee yang harus mereka bayar. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan bayarnya via PayPal, maka kedua belah pihak itu akan sama-sama menguntungkan gitu. Jadi dari pihak pembeli itu juga fee-nya nggak terlalu besar, dan dari pihak penjual juga akan terimanya lebih banyak. Seperti itu. Jadi tentu saja ini tidak bisa dilakukan untuk semua customer ya. Nanti tergantung dari customernya. Jadi kita tidak boleh menawarkan untuk pembayaran di luar Fiverr sebetulnya. Tapi kalau misalkan kliennya yang minta, ya kita boleh sediakan seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak, ya sebaiknya kita tetap transaksi di dalam marketplace Fiverr ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya klien yang lama dan kliennya juga senang, maka menggunakan PayPal itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak gitu ya. Jadi customernya juga akan senang karena dia fee-nya lebih sedikit kenanya gitu. Nah, jadi di sini saya menjual jasa penulisan artikel ya. Jadi ini adalah klien saya sebelumnya, di mana beliau udah sering ya memesan di tempat saya, dan sekarang beliau lebih sering bertransaksi menggunakan PayPal, jadi langsung ke PayPal saya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan juga ya cara ini. Jadi kalau misalkan teman-teman baru memulai mendapatkan klien, teman-teman bisa mulai berjualan di marketplace dulu. Karena di marketplace itu sistem pembayarannya aman dan nyaman, jadi customernya juga akan merasa tenang bertransaksi lewat marketplace. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah banyak customernya dan teman-teman sudah mulai rutin mendapatkan orderan, nah tentu saja itu akan lebih mudah ya nanti ke depannya untuk mendapatkan customer baru. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan marketplace yang ada di online untuk memulai menjual jasa ataupun skill yang teman-teman punya. Nah, oke, sekian dulu ya untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.